Budaya tanah Jawa tentu masih menyimpan sejuta keindahan dan keagungan yang tetap dipegang teguh oleh para masyarakat. Ini dapat dilihat dalam suatu upacara pernikahan yang penuh makna dan adanya suatu keunikan. Bagi masyarakat umum yang khususnya di daerah Jawa, perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Berikut merupakan beberapa prosesi dalam pernikahan adat Jawa sebelum prosesi temu manten. Berikut adalah prosesinya. Prosesi yang pertama yaitu prosesi lamaran. Prosesi lamaran nikah memiliki beberapa hal penting atau tradisi yang biasanya akan dipersiapkan oleh pasangan sebagai syarat melangsungkan acara lamaran, yaitu diantaranya yang pertama menghadirkan dan mempertemukan keluarga inti dari kedua belah pihak. Pada umumnya, hal ini menjadi tradisi yang selalu dilakukan sebagai salah satu syarat lamaran, baik sederhana maupun yang digelar secara mewah. Anggota keluarga inti seperti orang tua, saudara kandung, hingga kakek dan nenek yang hadir nantinya akan menjadi saksi atas keseriusan pasangan untuk menuju ke tahap yang lebih serius. Yang kedua yaitu membawa seserahan saat melangsungkan prosesi lamaran nikah. Sebenarnya hal ini menjadi syarat opsional bagi pihak laki-laki. Yang ketiga yaitu apabila lamaran diterima oleh keluarga dari pihak perempuan, maka biasanya pihak laki-laki akan memberikan benda atau pengikat berupa cincin sebagai bentuk ikatan atau komitmen sepasang kekasih untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Prosesi yang kedua yaitu prosesi sisetan. Prosesi sisetan adalah wujud persetujuan dari kedua belah calon pengantin. Keluarga dari kedua belah pihak saling berkunjung dan lebih saling mengenal satu sama lain. Rombongan biasanya hanya beberapa anggota keluarga dekat. Didahului dengan hadirnya keluarga calon mempelai pria, kediaman keluarga calon mempelai wanita. Wakil rombongan keluarga pria akan menyampaikan lamaran untuk meminta kepastian, kesediaan calon mempelai wanita dan sekaligus restu dari orang tuanya. Sisetan ini bisa dikatakan sebagai rangkaian awal yang harus dilakukan pra-akad nikah. Dalam tradisi sisetan biasanya juga digelar acara tukar cincin dan musyawarah penentuan waktu pelaksanaan nikah. Acara sisetan diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan seluruh anggota keluarga dan khususnya bagi kedua calon mempelai agar diberikan kelancaran dalam proses menuju akad nikah. Prosesi yang ketiga yaitu pingitan. Prosesi pingitan ini dijalani setiap perempuan menjelang menikah, umumnya 7 hari menjelang hari H akad nikah. Prosesi pingitan merupakan ritual yang biasa dilakukan oleh pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahannya menggunakan adat Jawa. Calon pengantin putri tidak diperbolehkan keluar rumah atau bertemu dengan calon pengantin putra sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum acara akad nikah atau temu manten. Kedua mempelai harus tidak saling bertemu dulu. Biasanya masa pingitan ini bagi seorang perempuan itu selama 1 hingga 2 bulan lamanya sebelum hari pernikahan tiba. Prosesi yang keempat yaitu pasang teratak, tarup dan juga pasang tuwuhan. Upacara pasang teratak dan tarup biasa dilakukan sebagai persiapan orang Jawa yang akan menyelenggarakan hajat pernikahan anaknya. Kegiatan ini berupa penataan ruang dan pemasangan tenda di sekitar rumah yang punya hajat sebagai tempat tambahan bagi para tamu yang datang. Selain mendirikan tenda dalam tradisi pernikahan Jawa ini, juga dilakukan pemasangan berbagai hiasan seperti anyaman daun kelapa untuk peneduh atau yang biasa disebut bleketep. Selain bleketep, juga ada pemasangan janur kuning, pisang suluhan, kelapa muda, dan berbagai dedaunan hijau lainnya. Seluruh elemen hias yang dibuat dalam tradisi upacara pasang tarup memiliki simbol dan makna yang sakral sebagai doa keselamatan lahir batin untuk pasangan pengantin yang akan menjalani prosesi pernikahan. Sedangkan tuwuhan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti tumbuhan, karena dibentuk dari berbagai macam tumbuhan seperti pisang raja, cengkir gading, daun randu, tebu wulung, dan juga janur. Selain itu, tuwuhan juga diberi beberapa dedaunan segar. Tuwuhan
makna harapan orang tua kepada pasangan pengantin agar segera diberi keturunan yang sehat, berbudi baik, berkecukupan, dan juga selalu bahagia. Tumbuhan yang wajib ada dalam tubuhan adalah pisang raja yang buahnya sudah masak. Pisang raja menjadi simbol harapan pasangan pengantin yang menikah akan memiliki kehidupan yang makmur seperti raja. Selain pisang raja, tebu wulung yang dipasang lengkap dengan daunnya menjadi simbol harapan calon pengantin memiliki jiwa yang bijaksana. Sedangkan cengkir gading yang merupakan singkatan dari kecengin pikir melambangkan kandungan. Tumbuhan selanjutnya yaitu daun randu yang melambangkan sandang dan pangan. Semakin banyak daun randu, maka diharapkan semakin makmur pula kehidupan pengantin baru. Terakhir yang paling terkenal adalah janur kuning. Janur kuning merupakan kepanjangan dari sejati Ning Nur yang berarti cahaya ilahi. Adanya tanaman ini diharapkan calon pengantin berada di bawah lindungan Sang Pencipta. Tradisi atau prosesi yang kelima yaitu kembar mayang. Tradisi perkawinan Jawa lekat dengan ubarampe yang disebut kembar mayang, yakni sepasang hiasan simbolik yang terbuat dari rangkaian janur, debok atau batang pohon pisang, buah dan kembang pancawarna. Dua kembar mayang dibuat sejak acara Midodareni, berukuran setinggi sekitar 1 meter. Biasanya seorang pria dan wanita mengusung kembang mayang tersebut dengan disertai sepasang cengkir gading saat upacara panggi. Bukan tanpa alasan orang Jawa zaman dulu menciptakan kembar mayang sebagai salah satu elemen perlengkapan ritual pengantin Jawa. Di setiap bahan yang digunakan untuk membuat kembar mayang adalah simbol doa dan harapan keluarga terhadap jalannya sebuah prosesi perkawinan adat Jawa. Selain itu, terdapat 4 jenis hiasan janur yang terdapat dalam kembar mayang. Janur yang dianyam menyerupai bentuk keris bermakna melindungi dari mara bahaya. Hal ini dimaksudkan agar kedua mempelai berhati-hati dalam mengarungi kehidupan keluarga. Janur yang dianyam seperti bentuk belalang, walang yang dalam bahasa Jawa memiliki makna agar tidak terjadi halangan dalam berkeluarga. Janur yang berbentuk payung bermakna pangayuman. Dan janur yang berbentuk burung melambangkan kerukunan dan kesetiaan sebagai burung merpati. Sedangkan makna yang terkandung dalam kembang pancawarna diantaranya beringin berarti agar kedua mempelai bisa saling mengayomi. Daun puring supaya dalam keluarga tidak terjadi uring-uringan atau dalam menahan amarah. Daun andong untuk menjaga sopan santun terhadap sesama. Dan daun lancur bermakna agar kedua mempelai hendaknya mampu berpikir panjang dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Untuk bunga yang disertakan adalah melati, kantil, dan pudak, serta bunga merak. Buah yang biasanya digunakan adalah nanas yang diletakkan di posisi paling atas, kadang-kadang ditambah apel dan jeruk. Sindur atau selendang pinggang berwarna merah putih juga dibebatkan pada kembar mayang. Prosesi yang keenam atau yang terakhir adalah siraman. Upacara siraman pengantin berasal dari bahasa Jawa, yakni siram yang berarti mengguyur atau mandi. Umumnya acara ini diadakan 1 hari sebelum pernikahan dan hanya dilakukan oleh mempelai wanita saja. Siraman ini dianjurkan untuk dilaksanakan pada pukul 10 sampai 15. Tata cara upacara siraman adat Jawa meliputi yang pertama sungkeman, kedua adalah siraman, ketiga memecahkan kendi, keempat potong rikmo, dan kelima yaitu pupongan. Nah, itulah makna dan filosofi dari sebuah tradisi upacara dalam sebuah pernikahan adat Jawa. Budaya yang kental membawa pengaruh kepada tradisi-tradisi yang memiliki simbol kesakralan. Simbol budaya dan tradisi inilah yang harus kita jaga kelestariannya, karena syarat akan makna yang mengandung doa dan harapan yang baik bagi yang menjalankannya.